Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. semuanya. Pagi Selamat Bapak. pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah Baik, luar Pak. biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kondisi yang seperti ini diharapkan kesehatan kalian itu selalu dijaga. Seperti itu ya anak-anak. Sebelumnya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan dapat kita terapkan di kehidupan nyata. Seperti itu ya anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apakah masih semangat pada pagi hari ini? Masih Bapak. Harus semangat dong, karena kita Iya, akan Bapak. memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat dan tentunya dengan motivasi. Sebelumnya di pembelajaran yang Bapak ampu, Bapak akan sedikit memberikan motivasi buat kalian. Kali ini motivasi yang Bapak berikan kepada kalian, Bapak kutip dari seorang ilmuwan. Bahwasanya motivasinya seperti ini. Pendidikan merupakan tiket masa depan dan hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan pada pagi hari ini. Jadi maksudnya ketika kita ingin meraih kesuksesan, maka kita harus mempersiapkan sejak sedini mungkin, sejak saat ini juga, agar tujuan yang ingin kita sampaikan bisa tercapai lewat usaha yang kita lakukan. Seperti itu ya anak-anak. Siap Bapak. Baik, sebelumnya ada yang tahu kita akan mempelajari apa pada pagi hari ini? Akuntansi pajak ya Pak. Hampir. Ada yang mau berpendapat lagi? Materi pajak penghasilan, Pak. Ya, benar. Kali ini kita akan mempelajari tentang pajak penghasilan. Namun sebelumnya, Bapak ingin menyampaikan bahwasanya nanti anak-anak silahkan memperhatikan video yang Bapak buat. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Silahkan ya anak-anak ditonton. Baik, sudah nonton videonya kan? Sudah, Pak. Ya, baik, sudah. Dari video yang anak-anak tonton, jadi kita pada pagi hari ini akan mempelajari tentang materi pajak penghasilan. Baik, Bapak ingin bertanya sebelumnya, dari video yang kalian tonton, apa sih yang kalian ketahui tentang pajak penghasilan? Ya, benar sekali. Pajak penghasilan adalah pajak yang berasal dari penghasilan seseorang atau penghasilan dari wajib pajak itu sendiri. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari tentang beberapa subbahasan di materi pajak penghasilan. Baik, Bapak akan menampilkan sedikit PPT. Mari kita diskusikan bersama, kita pelajari bersama. Sebentar ya.
Ya, pajak penghasilan. Di sini kita akan mempelajari 4 subbahasan. Bahasan yang pertama yaitu tentang pajak penghasilan dan dasar hukum BPH. Terus yang kedua adalah subjek pajak. Terus yang ketiga adalah objek pajak. Terus yang terakhir adalah objek pajak penghasilan bentuk usaha tetap. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama tentang penghasilan pajak atau pengertian pajak penghasilan, PPH dan dasar hukum PPH. Baik, materi yang pertama atau subbahasan yang pertama kita akan membahas tentang pajak penghasilan dan dasar hukum PPH. Ya, ini adalah konsep dari pajak penghasilan. Ada 2 konsep yang Bapak kutip. Yang pertama yaitu dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 dan menurut Siti Kurnia Rahayu tahun 2010. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kemudian menurut Siti Kurnia Rahayu, pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan kembali kerja. Jadi di sini ada yang mau berpendapat tentang pengertian dua atau mau menyimpulkan dari pengertian pajak penghasilan dari 2 teori atau 2 konsep pajak penghasilan ini? Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Fetty, bahwasanya pajak penghasilan adalah pajak yang berasal dari orang pribadi dan bersifat memaksa. Kemudian sudah ditetapkan oleh undang-undang. Itu merupakan salah satu konsep pajak penghasilan. Lanjut yang subjek pajak. Terus yang kedua, subbahasan yang kedua yaitu tentang subjek pajak. Apa sih Pak subjek pajak itu? Nah, di sini menurut Waluyo 2014, subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Jadi ini menurut orang yang terkena pajak seperti itu. Berdasarkan pasal 2 ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2, subjek pajak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah subjek pajak dalam negeri dan yang kedua subjek pajak luar negeri. Yang subjek pajak dalam negeri itu apa saja sih? Yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Terus yang kedua adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Terus yang ketiga adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan penggantikan yang berhak. Ada 3 subjek pajak dalam negeri. Terus subjek pajak luar negeri itu apa saja sih Pak? Nah, di sini dijelaskan bahwa ada 2 subjek pajak luar negeri. Yang pertama adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan badan yang tidak didirikan atau bertempat dikedudukan di Indonesia atau biasanya itu kayak perusahaan yang cabangnya banyak seperti kayak KFC, McD, Honda. Nah, itu nanti dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia karena berdasarkan menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia seperti itu. Baik, terus subbahasan selanjutnya yaitu kewajiban pajak subjektif. Kewajiban pajak subjektif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama subjek dalam negeri, subjek pajak luar negeri dan warisan yang belum terbagi. Jadi subjek pajak dalam negeri seperti orang pribadi dimulai saat dilahirkan dan berada di Indonesia terus berakhir saat meninggal. Terus badan saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia, saat dibubarkan atau berkedudukan di Indonesia.
Terus yang terakhir yaitu warisan. Di sini warisan yang belum terbagi. Saat timbulnya warisan itu saat dimulai pajaknya. Terus berakhirnya itu saat warisan selesai dibagikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bukan subjek pajak. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 ada 4. Yang pertama yaitu Badan Perwakilan Negara Asing. Terus yang kedua pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau biasanya kayak kedubes perwakilan negara lain yang berada di Indonesia. Terus yang ketiga organisasi internasional ya seperti kayak UNICEF, kayak organisasi perlindungan anak internasional seperti itu dan lainnya. Terus yang keempat adalah pejabat perwakilan organisasi atau biasanya kayak kalau kita ngadain suatu konferensi itu kan ada perwakilan dari luar negeri. Dan nanti itu tidak boleh dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Dan selanjutnya objek pajak penghasilan. Menurut Mardiasmo tahun 2011 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Ini yang membedakan antara objek pajak biasa dan pajak penghasilan. Jadi bedanya apa sih Pak pajak sama pajak penghasilan? Kalau pajak itu merupakan secara umumnya dari semua pajak, ada pajak PBB, ada pajak PPN. Nah, pajak penghasilan ini merupakan bagian dari pajak biasa atau pajak pada umumnya seperti itu. Nah, di sini yang menjadi objek pajak itu adalah penghasilan wajib pajak, penghasilan badan usaha, terus penghasilan dari orang yang mendapatkan warisan, dan yang tadi dijelaskan dalam subjek pajak. Terus di sini ada beberapa objek pajak. Yang pertama adalah gaji, upah, tunjangan, hadiah, laba usaha perusahaan. Laba itu keuntungan perusahaan dalam berproduksi atau dalam kegiatan usahanya, mendapatkan untung, terus kemudian dihitung pajaknya. Terus dividen itu pembagian keuntungan melalui saham yang kita setorkan pada suatu perusahaan. Terus royalti atau imbalan karena jaminan pengembalian utang. Terus surplus Bank Indonesia atau keuntungan Bank Indonesia. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bukan objek pajak. Bukan objek pajak ini sebenarnya ada banyak. Ada 4 dalam pasal 4 ayat 3 UU PPH menjelaskan bahwasanya yang bukan objek pajak itu bantuan atau sumbangan, warisan, harta termasuk setoran yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud. Terus pembayaran dari perusahaan asuransi, terus iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, penghasilan dari modal yang ditanamkan, bagian laba yang diterima, beasiswa yang memenuhi persyaratan, dan harta hibah. Baik anak-anak, sampai sini apakah kalian paham? Anak-anak? Paham Pak. Baik, mari kita lanjutkan ke materi yang terakhir kayaknya. Ya, ini materi yang terakhir yaitu objek pajak badan usaha tetap. Nah, di sini dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPH, Undang-Undang tahun 2008, objek pajak BUT dikelompokkan menjadi 3. Objek pajak badan usaha tetap. Nah, di sini yang pertama yaitu penghasilan dari usaha atau keuntungan dari kegiatan BUT itu. Terus yang kedua adalah penghasilan kantor pusat, karena biasanya kalau perusahaan yang besar itu ada cabangnya, dan nanti yang pusat itu menghitung semua keuntungan dari kantor-kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan nanti penghasilan itu dikenakan pajak dari semua keuntungan perusahaan yang ada di Indonesia. Terus yang terakhir itu penghasilan sebagaimana disebut dalam pasal 26 Undang-Undang PPH yang diterima atau diperoleh kantor pusat
sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan tentang pengertian dari pajak penghasilan itu sendiri, atau ada yang mau memberikan tanggapan? Silahkan. Ada enggak? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada, Bapak akan sedikit memberikan kuis buat kalian. Nanti kita diskusikan bersama-sama ya anak-anak. Baik anak-anak, apakah masih semangat? Masih Masih, Bapak. Pak. Alhamdulillah, semoga masih semangat ya. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bapak akan memberikan kuis buat kalian. Jadi Bapak akan membacakan sebuah ilustrasi. Nanti silahkan kalian memberikan pendapat kalian tentang jawaban dari kuis yang Bapak bacakan nanti. Baik, di sini Bapak ilustrasikan seperti ini ya, anak. Ada suatu perusahaan A misalnya. Perusahaan A itu ingin memperoleh hak merek atau hak dagang pada perusahaan Indo.id. Jadi ada perusahaan A ingin memperoleh hak dagang atau hak merek dagang kepada perusahaan Indo.id. Nah, di sini nanti perusahaan Indo.id itu akan memperoleh royalti atau bahasanya itu kayak jaminan dari perusahaan A. Nah, nanti yang perusahaan Indo.id ini akan menyediakan jasa manajemen untuk membantu pemasaran, membantu semuanya terkait dengan pemasaran merek dagang perusahaan A. Ya, di sini yang Bapak ingin tanyakan kepada kalian, perusahaan mana sih yang menurut kalian itu dikenai pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 20 menurut Undang-Undang tahun 2008? Perusahaan mana yang dikenai pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008? Baik, ada yang mau berpendapat? Saya, Pak. Yang dikenakan pajak adalah perusahaan Indo.id, Pak. Baik, benar sekali apa yang disampaikan sama Mbak Fetty. Terus ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Pak. Perusahaan Indo.id dikenakan pajak karena mendapatkan royalti dari perusahaan A, Pak. Ya, benar sekali apa yang disampaikan sama Mas Dito. Itu jawaban yang benar. Jadi jawabannya itu adalah perusahaan Indo.id yang dikenai oleh pajak. Sebab apa perusahaan Indo.id dikenai pajak? Ya karena perusahaan itu memperoleh royalti. Meskipun perusahaan itu tidak bertempat di Indonesia, tapi perusahaan tersebut mendirikan BUT di Indonesia. Makanya menurut Undang-Undang tahun 2008 tentang pajak penghasilan itu dikenai pajak karena perusahaan tersebut mendapatkan royalti atau jaminan dari perusahaan lain. Baik, jadi kesimpulannya adalah apa sih Pak kesimpulan dari pajak penghasilan itu? Kesimpulannya yaitu pajak penghasilan adalah pajak yang berupa penghasilan baik berupa upah, berupa gaji, berupa honor atau berupa laba usaha, honorium sesuai yang dihasilkan dari subjek pajak kemudian disetorkan kepada negara
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, tidak ada yang mau ditanyakan. Mungkin cukup sekian yang Bapak sampaikan. Semoga saja ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa minggu depan kita akan mempelajari tentang pajak bumi dan bangunan. Silahkan nanti dibaca materi pada halaman 128. Silahkan dibaca, nanti dipelajari, kita akan diskusikan bersama di kelas ini. Semoga kita selalu diberikan oleh kesehatan dan jaga selalu kondisi kalian di tengah pandemi virus corona saat ini. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang, silahkan baca penjelasan dari sumber lain. Mungkin cukup sekian. Bapak mengucapkan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.